Hai, kembali bersama Zaid dari Cairo. Jadi host, ini udah minggu ketiga gue di Mesir. Ada hal keren banget yang gue sering temuin di sini, yang gue berdoa banget di Indonesia gue temuin juga hal yang sama. Jadi kan di sini gue kalau misalnya sholat 5 waktu tuh sholat di masjid dekat rumah. Ada sekitar 3 masjid yang dekat dari sini. Nah ini di depan gue nih salah satu masjidnya nih, namanya Masjid Tauhid. Ada penampakan yang sering gue temuin di masjid-masjid yang gue sholatin di sini. Setiap kali pengen komat. Jadi sering kali di masjid-masjid ini tuh imam tetapnya tuh nggak datang gitu loh. Dan harus ada imam lain yang ngegantiin buat imam sholat. Ya sebagaimana di Indo kan, kalau misalnya kita di musola pengen sholat kan pasti orang saling dorong kayak, ayo silakan pak, silakan mas. Di sini orang Mesir juga kayak gitu, saling nyodorin buat maju. Dan ujung-ujungnya pasti setiap hari itu gue sering nemuin imam yang beda-beda. Kadang orang pulang kantor, kadang orang yang masih pakai baju habis nguli, habis baju-baju orang pembangunan gitu loh. Kadang orang pakai baju training kayak habis main bola. Beda kayak di Indo kan, kalau nggak ada imam kan dicari yang bajunya itu paling mustad, yang gamisan atau yang pakai sorban atau yang pakai peci paling rapih lah. Dianggapnya tuh orang yang pakai baju paling Islam itu paling bagus bacaannya, padahal kan nggak selalu kan. Nah yang bikin gue kaget banget sama orang-orang yang selalu ganti-ganti buat ngimam sholat di masjid-masjid yang gue sholatin ini. Siapapun yang disuruh maju bacaannya bagus semua guys, asli kayak imam Mekah, ada yang kayak imam Madinah, sumpah. Kadang gue masbuk telat sholat kan, gue ngerasa, ini imamnya baru nih, enak banget nih. Taunya orang-orang yang baru pulang kantor disuruh imam. Ini kan bukan imam tetapnya lah, kok ini mas-mas siapa lagi nih pakai baju bola gitu. Enak semua. Kalau di Indo kan paham lah kita, kalau misalnya lagi di jalan tol terus mampir ke masjid rest area gitu, kita sholat kan paham lah bacaan orang-orang imam dadakan yang tiba-tiba ngimam itu, ya paham lah gimana. Di sini semua bacaan imam dadakan di sini tuh makhrajnya, tajwidnya, wah perfect tuh, masya Allah. Itulah satu hal yang paling gue cintain dari Mesir tuh, ya orang-orang sini tuh jadiin Quran kalamullah itu prioritas mereka. Kita muslim ya, kita harus cinta sama Quran, kita harus pelajarin bener-bener maksimal gimana Allah itu menurunkan Quran itu dengan tajwidnya. Bukan berarti kita mentang-mentang kita itu lidahnya lidah Jawa, lidah Sunda, berarti kita harus seenaknya aja baca Quran. Karena orang kita kan sering kalau misalnya diingetin bacanya ada yang salah, kan gue bukan orang Arab gitu kan. Ya ngapain ingetin gue, kan lidah gue memang kayak gini, gue bukan orang Arab. Pernah dulu gue nunggu maghrib di Madinah di Masjid Nabawi, terus gue ngaji, tiba-tiba sebelah gue ada orang Mesir yang ngingetin bacaan gue ada yang salah. Itulah orang Mesir saling peduli untuk mengingatkan kalau ada yang salah bacaannya. Gue berharap Indonesia kedepannya juga banyak yang kayak gitu sih. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim juga zaman dulu saling mengingatkan bacaan mereka kalau ada yang salah. Pernah suatu hari sahabat Nabi SAW Ibnu Mas'ud itu dengar orang lain sebelahnya ngaji salah. Dia ngebaca ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dia bacanya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, nggak panjang. Diingetin sama beliau, dulu Nabi SAW tuh membacakannya nggak kayak gitu, kata orang tadi. Lalu bagaimana Nabi SAW membacanya dulu? Dijelasin dulu dibacanya panjang, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya kayak yang disampaikan Imam Ibnu Jazari, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu, dan baca Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Malam yujawidil Qur'ana athimu, barang siapa yang belum mentajwidkan Al-Quran atau enggan maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan tajwidlah Allah turunkan Al-Quran. Jadi Quran itu bukan cuma perkataan Arab aja yang turun berantakan gitu, enggak. Turun itu udah rapi bersamaan, panjang pendeknya, makhrajnya gimana juga. Quran turun lewat Jibril kepada Nabi SAW itu udah sepaket sama tajwidnya. Wa hakadza minhu ilaina wasala, dan dengan tajwidlah Quran sampai kepada kita. Enggak pernah ada kata terlambat buat mulai belajar baca Al-Quran yang fasih.